Sudah sering berobat ke dokter, atau Anda punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, dan sudah menghabiskan banyak biaya. Ternyata ada pengobatan yang sederhana, mudah dilakukan, dan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini, di acara Jamil Azaini Life Inspiration. Saya punya banyak saudara yang dokter, dan salah satu di antara mereka bercerita kepada saya tentang kejadian menarik di tahun 1950-an. Yaitu apa? Ada seorang yang menderita penyakit, ya, namanya itu Wright, ya, Mr. Wright kita sebutnya. Dia itu menderita penyakit kanker, ya. Nama penyakit kankernya itu adalah limfosarkoma. Ada benjolan di bawah ketek, ya, kemudian di perut, ya, kemudian di dada, kemudian di leher, dan benjolannya itu sebesar jeruk gitu, ya, semacam tumor gitu. Livernya juga bermasalah, ya, orang ini, dan kemudian paru-parunya selalu ada warna putih sehingga harus disedot di hari-hari tertentu gitu. Akhirnya panik nih Mr. Wright ini, dan dia minta kepada dokter yang merawatnya, namanya kalau nggak salah Dr. West gitu, agar memberikan obat yang mujarab gitu. Dia sudah nggak tahan terhadap penyakitnya itu. Ketika itu sedang ada penelitian tentang obat kanker gitu, ya, itu yang namanya apa itu, Krabiozen, ya, lagi di riset waktu itu, lagi diteliti, tapi sebenarnya belum boleh digunakan, ya, dan itu hanya boleh digunakan pada orang-orang yang harapan hidupnya sudah pendek gitu, tidak sampai tahunan, hanya beberapa bulan gitu. Si Dr. West ini keberatan ngasih, tapi karena dipaksa terus oleh Mr. Wright ini, dan akhirnya dikasih, ya, kalau nggak salah itu ngasihnya hari Jumat gitu, ya. Menariknya gitu, begitu hari Seninnya ternyata si Mr. Wright ini sudah seger gitu, sudah jalan-jalan di rumah sakit gitu, ya. Dan Mr. Wright ini mengatakan kepada Dr. West, obat Anda mujarab, luar biasa, ya, istilah kita itu top marko top jos gantos gitu, ya. Ini obat yang luar biasa gitu. Akhirnya si Mr. Wright ini boleh pulang, dan ternyata beberapa bulan kemudian ada rilis atau ada berita yang mengatakan bahwa obat yang bernama Krabiozen ini itu ternyata tidak layak untuk mengobati penyakit kanker atau penyakit tumor. Mendengar berita ini, maka kemudian si Mr. Wright ini panik lagi, dan menariknya ketika dia panik itu ternyata benjolan-benjolan penyakit yang dulunya sudah hilang itu muncul lagi gitu. Dan Dr. West yang merawat dia pun akhirnya mendatangi Mr. Wright ini dan kemudian mengatakan, nggak apa-apa, obat yang kemarin itu obat KW-nya, ya, itu belum hasil penelitian murni. Sekarang saya obati pakai yang Krabiozen yang murni, yang ini lebih akurat, lebih mujarab gitu. Dan ketika disuntikkan, ternyata apa yang menarik? Ternyata Mr. Wright ini sembuh kembali, sehat lagi, ya, bugar lagi gitu, ya. Dia kembali memuji Dr. West yang merawatnya itu, bahwa obat ini memang luar biasa. Namun sayangnya beberapa bulan kemudian sebuah jurnal di Amerika memberitahu bahwa obat yang bernama Krabiozen ini tidak boleh dikonsumsi, dan itu tidak mujarab untuk mengobati penyakit kanker atau tumor. Membaca berita ini, Mr. Wright ini kaget lagi, dan 2 hari kemudian meninggal dunia. Kisah ini katanya heboh di dunia kesehatan, dan menarik, menjadi diskusi yang menarik gitu, karena ada efek placebo gitu, ya, yang disuntikkan dianggap mujarab akhirnya sembuh, ya. Begitu mendengar bahwa berita itu tidak obat itu tidak mujarab, dia kambuh, diobatin, ya, diobatan lagi, padahal waktu Dr. West itu mengatakan ini adalah obat yang asli, yang kemarin itu KW gitu, yang ini
lebih mujarab, padahal waktu itu yang disuntikan hanya air putih ya ke dalam tubuh Mr. Wright ini, tapi ternyata sembuh itu. Itu namanya efek placebo ya. Dikira obat mujarab, padahal yang disuntikan hanya air putih. Dan berita ini menggemparkan gitu. Maka saya jadi teringat ya dengan buku yang ditulis oleh Dr. Kelly Turner ya. Dia melakukan penelitian, nanti silakan dibaca di bukunya, Radical Remission judul bukunya. Dia melakukan kajian atau mengumpulkan hasil-hasil riset selama kurang lebih 10 tahun, ternyata 1000 lebih ya, ribuan orang-orang kanker itu bisa sembuh. Dan ternyata menariknya, dari pengamatan dia, sembuhnya itu ada 9 penyebab faktor penyembuhan itu ya, yang bisa menyembuhkan orang yang kena kanker tumor itu sembuh. Dan menariknya, yang 2 yang menyembuhkan itu berkaitan dengan hal-hal fisik, yaitu mengatur pola makan, mengikuti anjuran dokter untuk minum obat gitu ya, itu 2. Tapi 7 yang lainnya itu berkaitan dengan emosi ternyata, yaitu tentang bagaimana kita meningkatkan perasaan yang positif ya, dan bagaimana kita melepaskan emosi negatif ya. Kemudian kita mengikuti intuisi kita, suara hati kita gitu ya. Ya, dan kemudian kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas kesehatan kita mau merawat kesehatan kita dengan baik ya. Dan kemudian kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, ternyata berpengaruh ya. Hubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa itu ternyata menyehatkan ya, dan bisa mencegah kanker, mencegah tumor gitu ya. Dan kemudian menerima dukungan sosial, artinya dukungan dari saudara, dari sahabat, itu ternyata menyehatkan ya. Dan yang penting juga memiliki alasan hidup. Jadi kalau kita ingin terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan, penyakit-penyakit yang itu bisa merusak hidup kita, maka ternyata kita perlu memperbaiki pikiran kita agar selalu positif, kita melepaskan emosi-emosi negatif, kita punya alasan untuk apa kita hidup, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan jangan lupa, mohon dukungan-dukungan sosial, atau Anda punya banyak sahabat yang kemudian mendukung Anda, dan urusan kesehatan itu tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab dokter, ya. Dan biasakan juga mengikuti suara hati Anda. Insya Allah, kalau demikian, maka Anda akan terbebas dari penyakit yang membahayakan yang sekarang sedang marak ini ya, sedang tumbuh. Ya, saya kemarin dapat kabar dari saudara saya di Bekasi bahwa rumah sakit di Bekasi itu penuh ya. Ada yang karena demam berdarah ya, ada karena penyakit-penyakit yang lain ya, ada kanker ya, ada tumor juga ya, ada jantung dan sebagainya. Mungkin saatnya kita menata pikiran kita menata emosi kita meningkatkan hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, dan juga mencari dukungan dari kanan kiri kita. Insya Allah itu akan membantu kesehatan kita, baik mental maupun kesehatan fisik. Praktekkan dan tunggu hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.